Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Cynthia Sapitri dari kelas A3 Bimbingan dan Konseling dengan NIM 210104146. Di sini saya akan membawakan materi mengenai bahaya fanatisme. Jangan lupa disimak ya. Fanatisme adalah bentuk rasa cinta yang berlebihan sehingga akan berdampak luar biasa terhadap sikap hidup seseorang. Menurut Rosdianto JK dan Haryati pada tahun 2013. Salah satu contohnya yaitu fanatik terhadap idol dan juga fanatik terhadap agama yang sering kita temukan di sekitar kita. Selanjutnya mengenai macam-macam fanatisme. Yang pertama, fanatisme agama. Fanatisme agama adalah sikap meyakini agama secara dalam dan kuat. Hal tersebut sering mengakibatkan konflik di masyarakat dan sulit untuk meredakannya. Kenapa? Karena pandangan orang yang fanatik terhadap beragama menganggap orang yang berbeda keyakinan dengan mereka sebagai ancaman. Yang kedua, fanatisme idola. Mengidolakan terhadap sesuatu tentunya merupakan hal yang wajar. Namun, hal tersebut bisa menjadi ancaman ketika kebiasaan tersebut berubah menjadi aktivitas yang mengganggu keamanan hingga melanggar privasi, menipu, sehingga menyakiti diri sendiri dan orang lain demi orang yang diidolakan. Yang ketiga, fanatisme ideologi. Fanatisme terhadap suatu ideologi disebarkan oleh kelompok radikal dan ekstremis yang kini dimulai dengan media internet yang mudah diakses oleh berbagai golongan. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat menjadi cemas dan mudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok radikal tersebut. Maka hati-hatilah ketika menggunakan media sosial ya. Yang keempat, ada fanatisme etnis. Fanatisme etnis merupakan sikap mengunggulkan suatu etnis tertentu dan menganggap etnis lain rendah. Mereka menilai manusia dari warna kulit dan asal sukunya. Hal tersebut berdampak terhadap rasa cemas dan takut apabila melihat orang asing atau xenofobia dan membuat generalisasi bagi kelompok etnis yang disebut dengan stereotip. Dan yang terakhir adalah fanatisme olahraga. Fanatisme olahraga merupakan bentuk kecintaan kepada tim olahraga. Salah satu contohnya supporter sepak bola yang menunjukkan rasa cintanya terhadap timnya dengan cara menyaksikan pertandingan secara langsung di stadion maupun di luar stadion untuk mendukung tim tersebut. Selanjutnya, aspek fanatisme. Yang pertama, loyalitas dan pemujaan yang tinggi. Loyalitas dan pemujaan yang tinggi menyeratkan keterikatan yang berada di atas tingkat standar rata-rata. Artinya, gagasan loyalitas dan pemujaan tidak hanya mempertimbangkan frekuensi partisipasi seperti pola penggunaan atau pembelian, tetapi melibatkan keterikatan emosional seperti perasaan gairah atau passion, cinta, kedekatan, dan dedikasi. Yang kedua yakni antusiasme ekstrim. Fanatisme sering melibatkan perilaku ekstrim dan berada pada tingkat intensitas yang tinggi. Karena alasan ini, banyak literatur tentang fanatik telah menolak fanatisme dan perilaku fanatik sebagai hal yang gila, merugikan, merusak, disfungsional, atau kontraproduktif. Yang ketiga, perilaku dan keterlibatan inersia. Kecanduan dan perilaku obsesif kompulsif sering dianggap gangguan yang mengganggu individu dan akhirnya menyebabkan kerusakan pada mereka atau orang lain. Inersia atau kelebaman secara umum adalah kecenderungan suatu benda untuk tetap dalam keadaan diam atau bergerak. Kadangkala dipakai secara kias dalam psikologi untuk pelestarian atau untuk waktu yang ditaksir. Perilaku inersia adalah dorongan atau keinginan untuk berinteraksi dengan objek. Seseorang yang fanatik menganggap bahwa diri mereka dikelilingi oleh sesuatu yang mengingatkan mereka atas hal yang mereka senangi atau minati. Dan yang terakhir adalah konsumsi untuk kepuasan diri sendiri. Seorang yang fanatik melakukan aktivitas fanatismenya karena aktivitas tersebut adalah konsumsi untuk kepuasan dirinya sendiri. Hal ini menyatakan bahwa seseorang mengkonsumsi sesuatu dikarenakan oleh kesenangan dan kenikmatan yang ia peroleh dari sesuatu tersebut. Seseorang yang fanatik dapat mengkonsumsi sesuatu dengan tanpa pikir panjang selama hal tersebut memberinya kepuasan. Ini menunjukkan bahwa fanatisme dapat didorong oleh pengalaman seperti
aspek konsumsi yang tidak berwujud, simbolik, dan hedonisme. Dampak dari fanatisme yang pertama adalah sikap yang berlebihan terhadap sesuatu. Yang kedua, timbulnya sikap peniruan terhadap citra diri yang berlebihan. Yang ketiga, konformitas. Apa sih konformitas itu? Konformitas adalah suatu perilaku tertentu yang dilakukan karena pengaruh orang lain atau kelompoknya untuk melakukan perilaku dan tindakan yang sama. Yang keempat, kesehatan mata karena seringkali melihat ponsel dan insomnia atau kesulitan tidur, maka kesehatan mata akan terganggu karena sudah terlalu sering bergadang hanya untuk maraton menonton drama misalnya. Itu adalah salah satu dampak dari fanatisme. Berikut adalah tips dan pencegahan agar terhindar dari fanatisme. Yang pertama, menambah wawasan. Jika kamu bersifat fanatik, wawasanmu pasti terbilang sempit. Kamu tidak mampu melihat di luar dinding pengetahuanmu. Maka dari itu, memperluas wawasan menjadi langkah pertama untuk membebaskanmu dari sikap fanatik. Yang kedua adalah memahami dan menerima perbedaan. Sikap fanatik terkait sesuatu menjauhkanmu dari kemampuan hidup berdampingan dalam keberagaman. Padahal, tidak mungkin mengisolasi kamu dari orang-orang berbeda darimu, baik dalam hal fisik maupun pandangan. Yang ketiga adalah mencoba hal-hal baru. Seperti disebutkan di awal, sikap fanatik tak hanya terkait agama atau pilihan politik. Dalam perkara yang lebih sederhana seperti cara memasak atau jenis makanan yang disantap saja kamu dapat bersikap fanatik. Yang keempat adalah mengkritisi keyakinan dan pilihan sendiri. Orang yang fanatik pasti juga keras kepala. Oleh karena itu, menunggu ada orang yang dapat mengubah sikap fanatikmu rasanya bakal sia-sia. Sedikit saja orang mengkritisimu, kamu akan marah dan malah tambah fanatik terkait sesuatu. Yang kelima adalah memperbanyak diskusi. Sebaiknya, diskusi ini dilakukan setelah kamu menyadari sikap fanatik perlu dirimu ubah. Dan poin keempat sudah dijalankan. Dengan begitu, diskusi yang terjadi antara kamu dan teman tak hanya berujung perdebatan apalagi pertengkaran. Dan yang terakhir adalah bersikap fleksibel dan toleran. Setelah seluruh poin di atas dilakukan, waktunya menagih komitmenmu sendiri untuk mengurangi bahkan menghapus sikap fanatik ini. Paksa diri agar kamu bersikap lebih fleksibel terkait berbagai pilihan yang ada serta toleran dengan agama dan perbedaan agama. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.